Kita mengalami dalam sekejap kehilangan pekerjaan kita, dalam sekejap kita kehilangan kekasih-kekasih kita. Shalom, kembali jumpa. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali saya mau merenungkan kitab Ayub. Ayub adalah pribadi yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri yang berkata hal itu. Tetapi kemudian terjadi malapetaka yang sangat cepat. Dengan sekejap Ayub kehilangan orang-orang yang dikasihi, seluruh harta benda, bahkan juga dalam sekejap kesehatannya hilang. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami dalam sekejap kehilangan pekerjaan kita, dalam sekejap kita kehilangan kekasih-kekasih kita. Mungkin juga dalam sekejap kesehatan kita hilang. Kalau kita perhatikan respon pertama Ayub ketika mengalami malapetaka tersebut sangat luar biasa. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian juga Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu respons pertama Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetapi kemudian setelah beberapa saat Ayub masuk dalam kenyataan yang baru. Ayub masuk dalam masa kesedihan, grieving period, yang dimanifestasikan dengan ratapan, keluhan, sungut-sungut, pembelaan diri, bahkan menyalahkan Tuhan. Ada dua hal yang menarik yang saya ingin kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Ayub sangat percaya bahwa dia tidak bersalah. Ayub 23 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Satu lagi ayat Ayub 27 ayat 2 ayat 5. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Sekali lagi Ayub mulai menyalahkan Allah. Dan yang demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, kepada teman-temannya. Sampai binasa aku tetap pertahankan bahwa aku tidak bersalah. Dalam grieving period, dalam masa kesedihan, Ayub banyak merenungkan kehidupannya dan dia berkata bahwa kalau Tuhan menguji, dia akan timbul sebagai emas. Dia tetap akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian sampai dia berkata, bahkan sampai binasa, dia mempertahankan bahwa dia tidak pernah bersalah. Padahal Ayub menyalahkan Tuhan, tidak adil, berkelakuan tidak adil terhadap dirinya. Anehnya Tuhan tidak marah. Dalam kitab Ayub, Tuhan tidak pernah menuntut permintaan maaf atau pertobatan dari Ayub sampai pada akhirnya. Tetapi sebaliknya pada teman-teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zophar, Tuhan marah dan menuntut pertobatan dari mereka. Padahal apa yang dikatakan Elifas, Bildad, dan Zophar adalah kebenaran, adalah firman Tuhan. Tetapi memang ketika orang ini mempunyai motivasi untuk menghakimi, bukan untuk menegur. Apa yang kita dapat? Ayub yang merasa dirinya tidak bersalah, tidak dituntut Tuhan untuk bertobat. Teman-temannya yang berusaha menghibur dan menyatakan firman Tuhan, justru dituntut Tuhan untuk bertobat. Saya ingin saudara menangkap satu hal. Jangan cepat-cepat minta ampun. Jangan minta ampun untuk dosa yang tidak kita ketahui. Saya dulu sering berdoa tiap malam. Tuhan, ampunilah segala dosaku sepanjang hari ini. Baik pikiran, perkataan, perbuatan. Inti dari doa saya adalah Tuhan yang tahu dosaku, Tuhan ampunin. Ini doa orang yang malas. Masa grieving period seperti hari-hari ini adalah masa kita benar-benar merefleksi diri kita, mencari tahu diri kita, apakah kita benar-benar kalau diuji Tuhan seperti emas. Apakah kita bersalah atau tidak bersalah. Tuhan tidak mau doa yang basa-basi seperti
doa-doa yang saya lakukan dahulu itu. Tuhan, perlu kita bertobat. Dan untuk kita bertobat, kita perlu tahu secara spesifik kesalahan kita, dosa kita. Kemudian yang kedua yang saya pelajarin adalah jawaban Tuhan terhadap Ayub. Ada di kitab Ayub 38 ayat 41. Ketika Ayub dalam keadaan tertekan seperti kita sendiri, ketika kita dalam keadaan tertekan, seringkali kita mencari jawaban dari Tuhan yang wow. Kita cari hamba-hamba Tuhan yang bisa punya marifat dan kata-kata pengetahuan yang menakjubkan. Demikian juga saya berharap Tuhan menjawab Ayub dengan sesuatu kata-kata yang penuh hikmat, yang luar biasa, sehingga Ayub akan tunduk dan bertobat. Tetapi kalau kita membaca Ayub 38-41, ternyata Tuhan tidak menjawab secara langsung tuduhan-tuduhan dan keluhan-keluhan Ayub. Tuhan tidak membahas moral Ayub, tidak menyalahkan atau membenarkan perkataan yang keluar dari Ayub. Tetapi yang Tuhan minta, yang jawaban Tuhan adalah Tuhan meminta Ayub memperhatikan sekelilingnya, keluar fokus dari masalah-masalahnya yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Tuhan minta Ayub untuk melihat keteraturan dari alam semesta, bumi, gugusan bintang-bintang, laut, awan, hujan, petir, dan lain sebagainya. Tuhan juga memberikan jawaban supaya Ayub memperhatikan kalau tidak kurang lebih 9 binatang, singa, burung onta, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan juga memberikan ilustrasi dari 2 ekor binatang yang besar, Behemoth, yang diterjemahkan dalam kitab bahasa Indonesia sebagai kuda Nil, dan Leviathan atau naga sebenarnya yang diterjemahkan dalam kitab Indonesia sebagai buaya. Juga yang terakhir, Tuhan juga minta Ayub memperhatikan kesombongan manusia. Tuhan bertanya, apakah engkau bisa menundukkan kesombongan manusia? Ketika Ayub mendengar jawaban Tuhan, dia berkata, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku tutup dengan tangan, 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi, bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Saat melihat kedaulatan Tuhan dan keteraturan kemuliaan Tuhan dalam seluruh ciptaannya, termasuk binatang-binatang yang ada di sekelilingnya, ketika kita sungguh-sungguh mendapatkan rema soal itu, kita akan berkata, kita itu hina. Pergumulan kita tidak ada artinya. Dan kita pasti berhenti bersungut-sungut dan mengalami kebebasan. Dalam pergumulan yang berat seperti saat ini, di mana COVID-19 sedang mewabah dan kita banyak waktu tinggal di rumah, yuk kita lakukan apa yang dialami oleh Ayub ini. Yang pertama, yuk kita merefleksikan diri, apakah ada dosa dalam kehidupan kita, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang tidak pernah kita pikirkan. Kita minta Tuhan membukakan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita dalam tekanan berat seperti saat ini, jangan cari jawaban Tuhan yang aneh-aneh. Seringkali jawaban Tuhan ada di sekitar kita. Kita cuma perlu membuka mata rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di saat seperti sekarang ini, di mana kami sering tinggal di rumah, mampukan kami seperti Ayub. Dalam grieving period dia berkeluh kesah, bercakap-cakap dengan Engkau ya Tuhan. Minta Engkau memurnikan dia. Biarlah kami juga, Tuhan, bukakan mata kami. Kalau kami ada dosa, selidiki hati kami. Mampukan kami untuk meminta ampun. Dan Tuhan mampukan kami untuk melihat keajaiban dan kemuliaan dari ciptaan Tuhan di sekeliling kami, sehingga kami memperoleh jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.